Di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang lelaki tua yang dikenal dengan panggilan Mbah Joker. Julukan itu bukanlah nama asli, melainkan ejekan yang diberikan oleh warga desa. Mereka menertawakan penampilannya yang kusut, bajunya compang camping, rambutnya berantakan, dan sering berbicara sendiri dengan bahasa yang sulit dimengerti. Baginya, semua itu bukan masalah. Ia tetap tersenyum, tetap ramah, meski hampir setiap hari menjadi bahan tertawaan. Anak-anak sering berlarian di belakangnya sambil menirukan cara jalannya yang pincang. Remaja desa menertawakan ucapannya yang kadang terdengar seperti gumaman. Bahkan orang dewasa pun tak segan ikut mengejek, menyebutnya gila atau orang tidak waras. Namun Mbah Joker tidak pernah marah. Ia hanya menunduk, tersenyum, dan berlalu begitu saja. Tak ada satupun yang tahu bahwa di balik wajah sederhana itu tersembunyi rahasia besar. Mbah Joker tinggal di sebuah gubuk reyot di tepi desa, dekat sawah yang tandus. Ia hidup sendirian, tidak ada keluarga yang menemani. Sesekali ia terlihat berjalan ke masjid, namun lebih sering ia salat sendirian di gubuknya yang remang. Dari luar, gubuk itu tampak seperti hendak roboh, tetapi di dalamnya justru sering terdengar lantunan doa lirih yang menggetarkan langit. Tak banyak yang tahu bahwa setiap malam, ketika warga desa terlelap, Mbah Joker bangun, mengambil wudhu dengan air yang ia tampung dari hujan, lalu berdiri dalam kegelapan. Suaranya lirih, namun penuh harap. Ia menangis, memohon, memanggil nama Allah dengan sepenuh hati. Dan yang paling mengejutkan, doa-doanya bukan untuk dirinya sendiri. Ia berdoa untuk keselamatan warga desa, untuk sawah mereka yang tandus, untuk anak-anak mereka agar tumbuh menjadi orang baik, bahkan untuk orang-orang yang telah menyakitinya. Ya Allah, ampuni mereka, mereka belum tahu, berilah mereka rezeki yang luas, hati yang lembut, dan iman yang kuat, begitulah kira-kira doa yang selalu ia ulang. Air matanya membasahi sajadah lusuh, tubuhnya bergetar karena tangis. Malam demi malam ia habiskan dengan cara itu, sementara siang harinya ia berjalan dengan senyum yang selalu dianggap aneh. Di antara sekian banyak warga desa, hanya ada seorang anak muda bernama Seno yang diam-diam memperhatikan Mbah Joker. Suatu malam, karena rasa penasarannya, ia mengikuti langkah Mbah Joker dari kejauhan. Ia ingin tahu, apa yang sebenarnya dilakukan orang tua itu ketika malam. Betapa terkejutnya Seno ketika ia mengintip dari celah dinding gubuk. Dilihatnya Mbah Joker sedang bersujud lama sekali, tubuhnya gemetar, dan suaranya parau penuh tangis. Seno tertegun. Ia mendengar jelas doa-doa Mbah Joker. Doa yang penuh ketulusan, doa yang sama sekali tidak egois. Hatinya bergetar. Ia menahan napas, tidak percaya dengan apa yang disaksikannya. Lelaki yang selama ini dianggap gila ternyata seorang hamba yang sangat dekat dengan Allah. Malam itu, Seno pulang dengan perasaan campur aduk. Ia ingin menceritakan kepada warga desa, namun ada sesuatu yang menahannya. Seakan ia diberi amanah untuk menyimpan rahasia itu. Hari-hari pun berlalu. Kehidupan desa berjalan seperti biasa, namun perlahan datang cobaan besar. Musim kemarau tiba, sawah-sawah mulai mengering. Sungai kecil yang biasanya mengairi ladang kini hanya menyisakan lumpur retak. Warga desa gelisah, panen terancam gagal. Mereka berkumpul di balai desa, membicarakan solusi. Beberapa orang bahkan saling menyalahkan. Dalam kegelisahan itu, tak seorang pun teringat pada Mbah Joker, yang di malam-malamnya tak pernah berhenti mendoakan mereka. Hingga suatu malam, Seno kembali mendengar suara doa Mbah Joker. Kali ini lebih lirih, lebih penuh tangisan. Ya Allah, turunkan hujan untuk desa ini, jangan hukum mereka karena kebodohannya, mereka belum tahu, mereka belum sadar, air mata mengalir deras di wajah renta itu. Seno yang kembali mengintip hanya bisa terisak. Ia merasa bersalah karena selama ini ikut menertawakan Mbah Joker bersama teman-temannya. Beberapa hari kemudian, Seno memutuskan untuk mendekati Mbah Joker secara langsung. Dengan hati-hati ia mengetuk pintu gubuk. Mbah Joker membuka, tersenyum dengan wajah teduh. Seno, masuklah, nak. Seno terdiam, ia tak menyangka Mbah Joker mengenal namanya. Duduklah ia di dalam gubuk sederhana itu.
Hanya ada tikar lusuh, sajadah tipis, dan beberapa kitab tua yang warnanya sudah memudar. Mbah, saya ingin tahu, kenapa Mbah setiap malam menangis dan berdoa? Padahal orang-orang di desa sering menghina Mbah, tanya Seno dengan suara bergetar. Mbah Joker menatapnya lembut, lalu tersenyum. Nak, kalau mereka menghina, itu karena mereka belum mengerti. Kalau aku marah, lalu siapa yang akan mendoakan mereka? Bukankah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, meski dirinya disakiti? Kata-kata itu menancap dalam di hati Seno. Ia menunduk, tak kuasa menahan air mata. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk lebih sering menemani Mbah Joker, meski hanya dengan duduk diam di gubuknya. Ia belajar banyak tentang kesabaran, tentang doa, tentang keikhlasan. Namun semua itu hanya ia simpan di hatinya, karena ia tahu Mbah Joker tidak ingin dikenal, tidak ingin dipuji. Kemarau makin panjang, desa makin resah. Orang-orang mulai frustasi. Namun anehnya, meski sawah mereka kering, kehidupan tetap bertahan. Mereka selalu punya cukup makanan, cukup air untuk bertahan hidup. Tak ada yang menyadari bahwa semua itu adalah buah dari doa seorang wali tersembunyi di tepi desa. Hingga suatu hari, kabar mengejutkan mengguncang desa. Mbah Joker jatuh sakit. Tubuhnya yang renta tidak lagi kuat menanggung rasa letih. Ia terbaring di atas tikar, wajahnya pucat, nafasnya tersengal. Seno yang selalu menemaninya menangis di sampingnya. Mbah, jangan tinggalkan kami, desa ini butuh Mbah, Seno terisak. Mbah Joker tersenyum, menepuk tangan Seno dengan lemah. Nak, jangan menangis. Semua yang hidup pasti akan kembali padanya. Aku hanya titip satu hal, jangan pernah berhenti berdoa untuk orang lain. Meski mereka menyakitimu, doakanlah mereka. Karena doa adalah jalan cinta yang paling tinggi. Beberapa warga yang sebelumnya sering mengejek kini datang, tapi hanya berdiri kaku di depan gubuk. Mereka tak tahu harus berkata apa. Hati mereka penuh penyesalan, tapi semua sudah terlambat. Hari itu, Mbah Joker menghembuskan napas terakhirnya dengan senyum di bibir. Bibir yang terus menyebut nama Allah hingga detik terakhir. Seno menangis sejadi-jadinya. Warga desa tertegun, rasa bersalah menyelimuti hati mereka. Orang yang mereka hina, orang yang mereka remehkan, ternyata seorang wali yang tersembunyi. Pemakaman berlangsung dengan suasana haru. Tak ada yang berani bercanda, tak ada yang berani menertawakan lagi. Setiap orang yang mengangkat jenazahnya merasakan tubuhnya ringan sekali, seakan Allah memudahkan jalannya. Aroma wangi tercium dari kain kafannya, membuat orang-orang saling berpandangan dengan air mata mengalir. Sejak hari itu, desa berubah. Malam-malam yang biasanya sunyi kini dipenuhi doa. Masjid yang dulu sepi kini penuh jamaah. Anak-anak muda yang dulu gemar mengejek kini belajar mengaji. Perempuan-perempuan desa yang sebelumnya sibuk dengan dunia kini rajin menghadiri pengajian. Semua seakan terbangun dari tidur panjang, tersadar oleh penyesalan yang mendalam. Namun penyesalan itu tak pernah benar-benar hilang. Banyak orang bermimpi bertemu Mbah Joker. Dalam mimpi, beliau selalu tersenyum, memandang dengan penuh kasih sayang. Tak ada marah, tak ada dendam. Hanya tatapan lembut yang membuat mereka semakin menyesal. Seno sering datang ke makamnya. Ia duduk lama, berbicara seakan sedang bercakap dengan Mbah Joker. Mbah, semua orang sekarang berubah. Masjid jadi ramai, orang-orang mulai sadar. Tapi kenapa baru sekarang, Mbah? Kenapa bukan sejak Mbah masih hidup? Kami semua terlambat menyadari siapa Mbah sebenarnya. Suatu malam, ia bermimpi. Ia melihat Mbah Joker dengan pakaian putih, wajahnya bersinar. Mbah Joker berkata, "Nak, jangan bersedih. Penyesalan itu wajar, tapi jadikan ia cambuk untuk berbuat baik. Doakan orang-orangmu, seperti aku dulu mendoakan mereka." Seno terbangun dengan dada berdebar, air mata mengalir, tapi hatinya tenang. Mimpi itu membuatnya semakin yakin untuk melanjutkan doa-doa Mbah Joker. Ia bangun di sepertiga malam, menangis, memohon bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk desa, untuk orang-orang yang ia kenal, bahkan yang pernah menyakitinya. Ia tahu, itulah warisan terbesar dari Mbah Joker, doa tanpa batas, cinta tanpa syarat. Tahun demi tahun berlalu,
desa itu dikenal luas. Banyak yang datang berziarah ke makam Mbah Joker, ingin mendengar kisahnya. Warga desa menyambut mereka dengan haru, karena bagi mereka itulah cara menebus kesalahan masa lalu, menjaga nama baik Mbah Joker dan menjadikan kisahnya pelajaran. Namun setiap kali ada orang bertanya, seperti apa Mbah Joker dulu? Rasa sakit itu kembali menghantam. Mereka harus mengakui bahwa dulunya, mereka sendiri yang menertawakan dan menghina beliau. Penyesalan itu diwariskan turun-temurun, menjadi pengingat agar mereka tidak mengulangi kebodohan yang sama. Dan begitulah, kisah Mbah Joker tidak pernah berakhir. Ia hidup dalam doa, dalam air mata penyesalan, dalam cerita yang diwariskan. Ia adalah bukti nyata bahwa Allah sering menyembunyikan kekasihnya di balik wajah yang tampak hina, agar manusia belajar rendah hati. Pada akhirnya, warga desa hanya bisa berdoa, "Ya Allah, muliakanlah hamba-Mu, Mbah Joker, sebagaimana Engkau telah menjadikannya cahaya bagi kami. Ampuni kami atas kebodohan kami dulu, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu mengambil pelajaran." Nama Mbah Joker pun kekal, bukan lagi sebagai bahan ejekan, tetapi sebagai lambang penyesalan dan kesadaran. Karena memang benar, penyesalan selalu datang terlambat. Namun dari penyesalan itulah lahir kesadaran yang bisa mengubah hidup selamanya.